di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 25 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Subhanallah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mendengarkan kaul dari Ustadz Firanda, penjelasan terkait dengan posisi orang gila inilah. Posisi orang gila yang menjadi wali ya. Pasti antum sudah tahu ini sahabat Lampai Channel ya. Di mana itu orang-orang gila yang dijadikan wali ya, kelompok sebelah sana ya, dari Aswaja, yang kalau antum mau jadi wali antum gila dulu ya. Itu pasti akan diangkat oleh Aswaja sana antum sebagai wali, apalagi antum gila kemudian menulis kalimat la ilaha illallah ya, atau antum mengaji saja ya, itu antum sudah akan diangkat sebagai wali ya. Jadi kita lihat di kalangan sebelah sana, Aswaja sana, yang luar biasa, orang gila dijadikan wali ya, didudukan, bahkan ini luar biasa ini ya, dikasih rokok, duduk di mimbar, disalawatkan juga. Ada juga yang selain dari itu, yang wali katanya menyamar sebagai orang gila. Ini akal sehat atau akal gila yang menjadikan orang gila sebagai orang yang mulia ya. Ingat, dalam syariat kita ini orang gila memang tidak dikenakan syariat Islam ya, tidak dikenakan syariat Islam. Ada 3 keadaan orang yang tidak dikenakan syariat Islam, itu harus ditahu. Sebelum kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Firanda, kita lihat, saya sampaikan dulu bahwa orang gila itu yang tidak dikenakan syariat Islam itu tadi saya katakan ada 3. Yang pertama itu orang yang tertidur sampai dia terbangun, orang yang belum balik sampai dia balik. Yang ketiga, orang gila sampai dia sadar kembali ya. Itu 3 hal tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbuatan mereka ya. Adapun yang anak kecil yang belum balik, maka itu akan pahala mereka akan disandarkan, sampaikan kepada kedua orang tuanya. Nanti setelah dia balik, maka akan diberikan pahala ini kepadanya lagi ya. Adapun orang gila ya, dia akan terhitung dari sebelum dia gila itu ya. Jika dia masih setelah itu dia sadar, maka dia akan berulang ke situ ya. Jadi yang divonis adalah, yang dihukumi adalah sebelum dia gila itu ya. Jadi setelah dia gila tidak divonis, kecuali sampai setelah dia sadar. Orang yang tertidur juga demikian. Oke. Tapi yang uniknya ini, saya heran, apakah memang itu orang gila harus orang wali itu harus gila dulu seperti begitu? Oh, dia menyamar itu, antum tidak paham tentang itu bukan orang gila, dia sedang menyamar supaya kita menganggap dia gila. Pada dasarnya dia itu adalah wali Allah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanallah. Jadi begini, sebelum kita bahas, kita dengarkanlah Ustadz Firanda bagaimana dia berbicara terkait, menjelaskan penjelasan singkat terkait dengan orang gila ini. Hayya. Makanya dikatakan kepada Imam Syafi'i, muridnya berkata, wahai Syafi'i, sungguhnya Laits berkata, jika kau melihat seorang berjalan di atas air, maka tunggu dulu sampai kau timbang amal dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata Syafi'i rahimahullah, qassara Laits masih kurang. Bahkan kalau kau lihat dia terbang di atas udara, jangan kau benarkan sampai kau lihat apakah amalnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun wali Allah kemudian orang gila, orang sinting, ngerokokan sana sini, nggak pakai baju, itu wali bahlul ya. Gimana wali Allah seperti itu? Dan itu sebenarnya saya bilang menghina Islam. Masa wali seperti ini? Allah menghinakan hambanya jadi wali kok gila gitu? Nggak benar seperti itu ya. Orang gila itu dia tidak mendapatkan kewajiban sholat, aja tidak wajib sholat karena dia apa? Gila. Kok bisa jadi wali? Ya sahabat, itu video singkat ya, tambahan penjelasan ya, menarik juga ya.
Tapi ada yang penting kita lihat, yang kita dapatkan dari kaulnya Ustaz Firanda yang singkat itu. Yang pertama dari Laith, dia mengatakan bahwasanya tidak jangan kamu tertipu dengan orang yang bisa yang sholat di atas air dalam kaul-kaul yang lainnya ya. Itu sampai engkau timbang dengan Al-Quran. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan yang tersebar kaulnya, katanya Lais itu kurang ya. Jadi antum melihat kalau ada orang yang bisa terbang atau salat di atas air kemudian bisa terbang, jangan kau percaya sampai kau timbang dengan Al-Quran dan Sunnah, benar atau tidak. Itu memang ya, subhanallah, kita tidak bisa tertipu dengan orang-orang yang jalan di atas air. Karena Imam Syafi'i juga mengatakan jangan kamu tertipu dengan orang yang bisa jalan di atas air, jangan kamu tertipu dengan orang yang bisa terbang, jangan kamu tertipu dengan orang yang salat di atas udara ataupun salat di atas air, jangan kamu tertipu dengan sampai engkau hadapkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Satu saja hadapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa terbang, wah, berarti sang wali ini lebih hebat dari Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa jalan di atas air, tidak, berarti wali ini lebih hebat daripada Nabi. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah salat di atas air, tidak pernah, berarti wali ini yang gila ini lebih hebat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang paling banyak itu orang-orang wali-wali yang gila ada di Aswaja. Itu tidak bisa dipungkiri, antum tidak bisa bantah itu. Lihat saja, googling saja, di YouTube banyak itu seperti itu orang gila dijadikan wali, merokok lah apalah segalanya. Dan sebenarnya tadi Ustaz Firanda mengatakan ini merendahkan Islam, memang benar. Masa Allah Subhanahu wa taala mau mengangkat orang yang gila yang tidak punya akal, bahkan dia tidak dikenakan hukum syariat saja sebagai wali, orang gila dijadikan wali. Sebenarnya itu perendahan kepada Islam, bosku, ya, itu merendahkan Islam. Tidak bisa seperti begitu. Ya, kalau antum mengatakan orang yang soleh, wajarlah. Tapi kita, masya Allah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang rajin membaca, belajar menjadi ahli hadis, itu antum tolak. Sementara antum menerima orang yang gila itu sebagai orang wali, itu akal sehatmu di mana? Cara berpikirnya kita di mana itu seperti begitu? Kalau antum mengatakan ada orang yang rajin beribadah, rajin salat, wajarlah kalau antum katakan dia orang yang soleh. Kalau kiai-kiainya antum katakan dia wali Allah, wajarlah seperti itu karena dia orang yang waras. Tapi kalau orang gila dijadikan wali Allah, subhanallah, antum saja mau jadi wali, cukup saja dengan amalan-amalan soleh. Antum berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jalankan dalam hal ini, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, beriman kepada semua apa yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melaksanakan apa yang dia perintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah, dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian antum bakti kepada kedua orang tua, ya, antum rajin dekatkan diri kepada Allah, maka antum menjadi orang yang saleh, antum menjadi wali di antara wali Allah sebagai penolong Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sahabat lampa channel sekiranya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين